Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Anies Baswedan bisa gagal nyagup di Jakarta? Karena selama ini ya skenario kotak kosong ini diamini oleh pengamat politik Hendri Satrio yang mengatakan bahwa ada upaya merayu partai politik mendukung Anies Baswedan ke Klimples atau Koalisi Indonesia Maju dengan pembentukan Klimples, tiket Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta menjadi terancam. Ya, jika Anies Baswedan batal maju ke pilkada atau cagup nanti, ya diperkirakan hanya akan ada satu calon yang melawan kotak kosong, sehingga siapapun yang diusung oleh Klimples akan menang dengan mudah karena hanya melawan kotak kosong. Ini sebenarnya cukup menyedihkan loh. Karena fenomena melawan kotak kosong biasanya muncul jika hanya ada satu calon yang memiliki dukungan tinggi, sehingga tidak ada yang berani melawannya. Kalau di Jakarta sekarang terjadi malah sebaliknya. Menurut survei Juni lalu, Anies Baswedan disebut bisa menang satu putaran jika melawan Ridwan Kamil, Ahok atau Kaisang sekaligus. Udah jelas-jelas loh rakyat milih Pak Anies untuk jadi gubernur lagi. Kok malah dijegal dan pengen ada kotak kosong. Lagian banyak kerugian ketika kita hanya memiliki satu calon yang maju melawan kotak kosong. Misalnya ya, kita nggak suka nih sama seorang calon tunggal karena berbau dinasti politik. Pilihannya adalah kita harus memilih kotak kosong. Kita tidak memiliki ruang untuk mengajak orang lain atau bertambahnya nilai tambah untuk memilih kotak kosong karena sejauh ini kampanye mendukung kotak kosong tidak diakomodasikan oleh KPU. Pada akhirnya memang semua tergantung pada keputusan petinggi partai. Tapi perlu diingat, salah satu partai politik adalah mengartikulasi atau mengagregasikan kepentingan rakyat. Rakyat sudah jelas kok pilihannya. Nah, kok ini manuvernya ada-ada aja. Aneh-aneh. Jika benar pilkada di Jakarta akan melawan kotak kosong, artinya Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong. Bagaimana kalau kotak kosong yang menang, Ridwan Kamil akan kalah melawan kotak kosong? Maka yang akan terjadi adalah gubernurnya yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai PJ atau pejabat gubernur sambil menunggu pemilu serentak berikutnya. Atau paling lambat tahun 2029 nanti. Ya 5 tahun lagi. Lalu siapa yang kira-kira akan diangkat oleh Prabowo sebagai PJ Jakarta? Sudah pastilah orang dari Klimples, tidak mungkin dari lawan politiknya. Ya bisa jadi Kaisang, ponakan Prabowo seperti Budi Jiwandono atau Rahayu Saraswati, atau anak dari Prabowo sendiri. Ini artinya Kaisang, Jiwandono atau Saraswati yang jadi PJ Gubernur Jakarta selama 5 tahun tanpa melewati proses pemilihan umum. Jadi meskipun skenario kotak kosong atau calon boneka ini gagal, tetap aja ujung-ujungnya akan menguntungkan. Karena PJ Gubernur diangkat oleh Prabowo yang pastinya dari lingkaran Klimples jadi gubernurnya. Ya, semoga saja pemilihan dengan kotak kosong ini bisa dihindari dan semoga saja ada jalan untuk Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta nanti. Itu artinya semoga tidak ada lawan kotak kosong di Pilkada Jakarta nanti. Bahkan saya belum mendengar sih kepastian Nasdem dan PKB, belum ada SK dari partai tersebut. Bahkan saya mendengar info dari berita ya, partai PKB bahkan tidak setuju kalau wakil dari koalisi Klimples berasal dari PKS. Jadi bisa saja PKB tidak mendukung Klimples. Bisa saja kan? PKB mendukung Anies Baswedan. Kita kan tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.